Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, namaku Nada Hurawansa, aku berasal dari Universitas Bina Insani di Kota Bekasi. Nah, hari ini aku ingin mempresentasikan dan mengenalkan kepada kalian Kota Bekasi sebagai tempat tinggalku. Nah, di Bekasi itu ada apa aja sih? Lalu sejarah-sejarahnya, keseniannya, tugu monumennya, dan sebagainya. Nah, kalian pasti udah pengen tahu kan? Yuk kita lihat video yang pertama, yaitu sejarah dan apa saja sih yang ada di Kota Bekasi. Halo teman-teman, nah kali ini aku akan menjelaskan mengenai sejarah dan apa saja sih yang ada di Kota Bekasi. Kota Bekasi sendiri adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan sebutan Kota Patriot. Nama Bekasi sendiri memiliki arti dan nilai sejarah yang khas loh. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Selain itu, saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri. Di antaranya adalah Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxy City. Secara filosofis, asal-usul nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi dan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu Era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Menurut Purbajaraka, seorang ahli bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, Chandra artinya bulan. Dalam bahasa Jawa kuno sama dengan kata sasi. Dan baga berarti bagian. Jadi, secara etimologis, kata Candrabaga berarti bagian dari bulan. Nah, kata bagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda sering ditulis Bakasi, kemudian berubah menjadi Bekasi hingga saat kini. Dilansir dari laman resmi Kota Bekasi, sebutan Bekasi tempo dulu adalah Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri yang dikenal sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan Tarumanegara ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara ada di wilayah Bekasi saat ini. Nah, Kota Bekasi ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Hal ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanaan atau distrik, termasuk Regenskap Kabupaten Master Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Tionghoa. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang menduduki Bekasi. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nah, nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenskap Master Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanaan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mulai di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau ke Gedung Gede. Pada saat itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana atau Mirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus kedudukannya dan dikembalikan seperti zaman Regenskap Master Cornelis menjadi kewedanaan.
Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Omalenden. Batas Bulak Kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara federal sesuai dengan Stadblad van Nederlands Indi 1948 nomor 178 negara Pasundan. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut yaitu Bapak Mamin sebagai Residen Militer Daerah 5. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada perkembangannya, kota administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status kota administratif Bekasi kembali ditingkatkan menjadi kota madya atau yang biasa kita sebut sebagai kota melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996. Nah, itu tadi penjelasan mengenai asal-usul kota Bekasi. Namun, kesenian daerah kota Bekasi ini agak sulit untuk diidentifikasikan karena warga kota ini adalah pencampuran antara budaya Sunda dan budaya Betawi. Berbeda dengan Kabupaten Bekasi yang memang sebagian besar penduduknya adalah orang Sunda, saat ini kebanyakan warga kota Bekasi berasal dari Jakarta. Bahasa Bekasi benar-benar khas loh apabila diperhatikan. Orang asli atau yang sudah lama tinggal di Bekasi akan berbicara dengan bahasa Sunda, atau memang hanya logatnya ya. Dengan membawa keaslian Sunda tersebut, Bekasi yang notabene adalah kota urban terkena imbas budaya Betawi yang begitu mudah masuk dan mempengaruhi nilai-nilai sosial termasuk bahasa. Seringkali orang Bekasi dapat dikenali kesundaannya dari logat dan nada yang digunakan. Namun, diksi dan kata-kata yang dipilih lebih mengarah ke bahasa Betawi. Sehingga dapat disimpulkan bahasa Bekasi adalah pencampuran antara Betawi dan Sunda yang membuat bahasanya lebih menarik dan unik. Dalam kenyataannya, kesenian kota Bekasi lebih dekat dengan kesenian khas Jakarta. Hal ini disebabkan karena budaya Betawi warga kota Bekasi masih sangat dekat dengan budaya Betawi. Sejak masa kerajaan Pasundan, beberapa kesenian asli daerah muncul seperti kesenian tari topeng dan kesenian ujungan. Kota Bekasi juga menjadi sumber inspirasi bagi para seniman untuk menuangkan kreasinya. Antara lain muncul dalam puisi Karawang Bekasi karya Khairil Anwar dan dalam dua novel karya Pramudia Ananta yang berjudul Ranji Bekasi Jatuh pada tahun 1947 serta Di Tepi Kali Bekasi pada tahun 1951. Karya-karya tersebut lahir pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa monumen di kota Bekasi yang hingga saat ini masih berdiri kokoh. Di antaranya adalah Monumen Kali Bekasi yang menjadi bukti tragisnya perlawanan kepada 90 tentara Jepang, Monumen Tugu Perjuangan yang menjadi bukti kisah pertempuran pejuang melawan tentara sekutu, dan Monumen Alun-Alun Bekasi yang menjadi bukti adanya kisah penting simbol resolusi rakyat Bekasi dan kepatriotan pejuang Bekasi. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya penjelasan sejarah dan adat budaya kota Bekasi. Habis ini aku akan mengunjungi salah satu tugu monumen yang ada di kota Bekasi. Jadi kalian jangan sampai terlewat ya. Oh iya, aku ada pantun. Kue bolu, kue donat, dimakan saat hujan kilat. Walaupun capek dan penat, tapi kita harus tetap semangat. Oke, aku kembalikan ke nada yang lagi presentasi. Nuhun. Wah, ternyata Bekasi memiliki sejarah yang sangat panjang ya. Dan juga ternyata adat budaya di Bekasi itu
didominasi oleh adat Sunda dan adat Betawi karena mayoritas masyarakatnya berasal dari Sunda dan juga dari Betawi. Nah, selanjutnya ada video saat aku mengunjungi salah satu tugu monumen yang ada di Bekasi. Nah, yuk langsung kita lihat aja videonya. Halo teman-teman, hari ini aku ingin mengunjungi salah satu tugu monumen yang ada di Kota Bekasi. Nah, monumen ini berada di Jalan Veteran Bekasi Selatan. Yuk ikuti perjalananku. Nama tugu monumen tersebut adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi. Monumen ini berada di alun-alun Kota Bekasi, Jalan Veteran, Bekasi Selatan. Monumen ini merupakan sebuah simbol resolusi rakyat Bekasi dan kepatriotan para pejuang. Jadi dahulu, sebagai akibat dari rapat konferensi meja bundar pada November 1949, pergejolakan terjadi di berbagai tempat. Indonesia pada saat itu terpecah dengan adanya keputusan pembentukan negara Pasundan. Nah, kondisi inilah yang membuat tokoh besar Bekasi kala itu menginisiasi pembentukan Panitia Amanah Rakyat Bekasi. Panitia tersebut berhasil menghimpun 25.000 rakyat Bekasi dan Cikarang yang kala itu masih berada di bawah Kabupaten Jatinegara. Mereka bertemu di alun-alun Kota Bekasi dan rapat raksasa diadakan tanggal 17 Januari 1950. Rapat tersebut menghasilkan sebuah resolusi rakyat Bekasi. Permintaan untuk keluar dari distrik Federasi Jakarta dan negara Pasundan akhirnya dilayangkan ke Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, yakni Muhammad Hatta. Isi dari resolusi tersebut adalah 1. Penyerahan kekuasaan pemerintah federal kepada Republik Indonesia. 2. Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada negara Republik Indonesia. 3. Tidak mengakui adanya pemerintahan di daerah Bekasi selalu pemerintah Republik Indonesia. Nah, dengan berbagai upaya yang dikerahkan pemerintah pusat, akhirnya permintaan untuk menjadi bagian negara Republik Indonesia dikabulkan. Bekasi yang awalnya berstatus distrik kemudian berubah menjadi kabupaten. Nah, dari sinilah Kabupaten Bekasi lahir. Untuk mengenang kejadian tersebut, dibangunlah Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi pada tahun 1955. Nah, jadi tugu ini dibuat setelah ulang tahun ke-5 Kabupaten Bekasi. Aku sudah sampai nih di lokasi. Yuk kita lihat tugunya seperti apa sih? Halo guys, nah aku sudah sampai nih di Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi. Dulu di daerah sini masih menjadi bagian dari Kabupaten Jatinegara, Kewenangan Jakarta. Nah, namun pada tahun 1950 Bekasi memisahkan diri dari Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi. Beberapa tahun kemudian, seperti yang kita tahu, Bekasi berubah menjadi kota. Nah, di sini ada plakat yang menjelaskan mengenai tahun pembuatan dari tugu ini. Monumen Perjuangan Rakyat Kota Bekasi ini dibuat pada tahun 1955 pada tanggal 5 Juli oleh pemerintah Bekasi. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Dadah. Itu dia tugu yang ingin aku lihatkan ke teman-teman. Semoga rakyat Kota Bekasi masih terus menjaga dan melestarikan adat budaya di Bekasi. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Dadah. Oh, ternyata setiap tugu dan monumen yang ada di Indonesia itu juga memiliki kisah tersendiri ya, ternyata terkhusus di Bekasi. Nah, teman-teman, video tadi juga sebagai video penutup presentasiku pada hari ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton dan sampai bertemu lagi di modul Nusantara berikutnya. Saya Nada Urawansa, pamit undur diri. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.